Apa judulnya Bapak Ibu? Kebangkitan Yesus membuat kita bebas dosa. Coba kita buka ayatnya dulu. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Siapa Dia ini? Yesus. Oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, ya, hidup setelah kebangkitan. Amin Bapak Ibu, kita turut dibangkitkan. Karena itulah kita hidup yang baru. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita bisa mengalami hari ini, kita turut merayakan kebangkitan Yesus, kita turut merayakan kemenangan kita turut juga mengalami kemuliaan. Kalau kita sebelumnya mati dulu bersama Yesus. Saudara harus dibaptis dulu, menyatu dengan kematian Yesus, barulah kita bisa juga menyatu dengan kebangkitan Yesus. Amin. Dan ketika kita menyatu dengan kebangkitan Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita pasti menang. Bangkit dari kelemahan kita menjadi kuat, bangkit dari segala penyakit kita menjadi sehat, bangkit dari segala keterpurukan ekonomi kita menjadi diberkati, bangkit dari segala keterikatan kita menjadi dilepaskan. Jadi kita bangkit ketika kita menyatu dengan Yesus, kematian Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, pada saat kita lemah, pada saat kita matikan kedagingan kita, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Tanpa kematian kedagingan kita Bapak Ibu, kita masih kuat secara kedagingan, maka kedagingan kita lah yang kita tonjolkan. Wah, aku pinter, aku hebat, aku kuat. Ah Tuhan, entar, kayaknya aku masih mampu melakukannya. Entar aja Tuhan, nanti kalau sudah kepepet, saya baru calling, saya doa syafaat. Ya seringkali ketika kita masih kuat Bapak Ibu, seringkali kita lupa. Ketika kita sukses, seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa segalanya. Tapi ketika kita sedang terpuruk, ketika saudara sedang lemah, lihat itu, ikut doa syafaat itu mantap banget. Lihat, doa itu semalam tutup oke banget. Tapi ketika sukses, kayaknya ntar Tuhan, aku nikmati dulu ini. Ntar Tuhan, ntar ada waktunya untuk Tuhan lah. Sekarang aku untuk waktu aku sudah. Karena itulah baik kita hari ini, Yesus juga berkata, pada saat kita lemah, di saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Pada saat kita mati, barulah kita bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Coba kita lihat ayat dulu. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Jadi justru ketika kita lemah, kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Tapi seringkali ketika kita kuat, ketika kita kaya, ketika kita hebat, ketika kita pintar, ntar Tuhan, kayaknya aku bisa ngatasi sendiri. Pada saat itulah kuasa Tuhan tidak dinyatakan sempurna, tapi kuasa kedaginganmu yang dinyatakan sempurna. Amin. Karena itulah hari ini, mari kita andalkan tetap Tuhan. Kita bisa mengalami kebangkitan bersama Yesus kalau kita lemah, kalau kita matikan kedagingan kita, untuk kita bisa bangkit bersama-sama dengan Yesus, mengalami kemenangan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ada hal yang juga luar biasa Bapak Ibu. Ada satu kisah di dalam perjanjian lama. Daud, pada saat itu Daud sedang diuber-uber, dikejar-kejar Raja Saul. Karena itulah Daud sembunyi, dan salah satu tempat persembunyian Daud adalah sebuah gua bernama Adulam. Dan apa yang terjadi? Ternyata sewaktu Daud bersembunyi di gua ini, ada juga beberapa orang Israel, tentara sebenarnya mereka ini Bapak Ibu, 400 orang Israel datang bergabung dengan Daud dalam persembunyiannya. Dan sebenarnya orang ini orang bermasalah. Karena itulah sebenarnya 400 orang ini yang bergabung dengan Daud disebut 3D. Apa itu 3D? Itu sebenarnya singkatan dalam bahasa Inggris adalah debt, artinya berhutang, marutangi Bapak Ibu. Distress, artinya tertekan. Yang ketiga, D3, discontented, artinya tidak puas Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Tentara ini yang bermasalah tadi datang kepada Daud. Walaupun mereka datang dengan kelemahan, tapi sesuatu terjadi. 400 orang tadi yang bermasalah tadi, 3D tadi Bapak Ibu, yang berhutang, yang tidak puas, yang tidak mengalami stres Bapak Ibu, itu terjadi perubahan. Dan 400 tadi, orang tadi itu menjadi tentara yang perkasa bagi Daud. Sehingga apa? Di mana saja mereka berperang, mereka menang. Dan itu sebenarnya gambaran kita Bapak Ibu. Mungkin kehidupan kita adalah kehidupan bermasalah. Mungkin saudara mengalami penyakit, mungkin saudara mengalami banyak masalah, mungkin saudara mengalami resesi, mungkin banyak hal lagi. Tapi hari ini kita datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus setelah bangkit, maka hidup saudara diubahkan menjadi pemenang.
sehingga saudara lebih dari pemenang. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus bisa membangkitkan kita. Kenapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Karena itulah kita di dalam Yesus, kita juga turut bangkit dan menang. Kita masuk kepada bagian berikutnya, Bapak. Kedua, iman kebangkitan Yesus. Kita lihat Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia, siapa ini ia? Orang yang di kanan disalib Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa orang itu bisa dijamin Yesus masuk Firdaus? Padahal dia tidak dibaptis, Pak. Begini Bapak Ibu, saudara lihat dulu apa yang saya peragakan ini. Ini salib Yesus. Di kanan Yesus, berarti di kanan saya juga lah kira-kira Bapak Ibu ya. Ya, kalau saudara berarti di kiri saudara, tapi ini di kanan saya. Acuannya, karena ini acuannya kepada Yesus. Di kanan Yesus ada yang disalib, di kiri Yesus juga ada yang disalib. Nah, orang yang di kanan tadi berkata, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau kembali sebagai raja. Dan Yesus langsung spontan menjawab, ya, hari ini juga engkau telah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa bisa terjadi demikian? Begini Bapak Ibu, tadi prinsip dibaptis adalah mati bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus. Jadi matinya bersama-sama dengan Yesus. Matinya artinya saudara ikatkan diri saudara dengan kematian Yesus. Bukan saudara matinya barengan Yesus Bapak Ibu. Nggak mungkin saudara matinya barengan Yesus. Kenapa? Yesus matinya 2000 tahun yang lalu. Lah sekarang saudara, tahun 2000 mana mungkin bisa matinya barengan. Tetapi kematian saudara ikatkan dengan kematian Yesus. Diikatkan. Hal yang sama juga dengan orang yang disalib Yesus. Ya, mereka akan menjelang mati Bapak Ibu. Ya, Yesus akan menjelang mati disalib. Orang ini juga. Dan orang ini mengikatkan diri kepada Yesus. Caranya bagaimana? Dia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Kalau engkau kembali menjadi raja. Dan Yesus juga langsung mengkaitkan dirinya. Yes, aku ingat. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi lewat kata ingatlah kan aku, maka orang ini mengkaitkan diri dengan kematian Yesus. Itulah sebabnya, karena dia mengkaitkan diri dengan kematian Yesus, maka dia mati bersama Yesus dan dia juga dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, karena itulah juga bagi kita Bapak Ibu, hal yang sama bisa kita alami ketika saudara ingin mengalami kebangkitan yang hari ini kita peringati. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi kita hari ini. Mari kita juga bisa berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku. Imani Yesus, maka saudara terikat akan Yesus, terikat akan kematiannya, percaya akan kematiannya, maka sebagaimana kita terikat akan kematiannya, kita juga akan terikat bersama-sama, dibangkitkan bersama-sama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak. Haleluya. Dan lewat kebangkitan Yesus Bapak Ibu, maka dijamin kita bebas dari dosa, kepercayaan kita tidak sia-sia. Maksudnya apa? Coba kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 19 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ini kata pengandaian ya, karena nyatanya dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Maksudnya apa sih Pak? Begini Bapak Ibu, begini. Yesus mati menanggung dosa kita. Benar Bapak Ibu ya? Yesus mati untuk menebus dosa kita. Benar ya? Dan apa menjadi bukti bahwa Yesus berhasil menebus dosa kita? Lewat kebangkitannya. Kenapa lewat kebangkitannya menjadi bukti bahwa Yesus berhasil menebus dosa kita? Karena Bapa yang di surga yang membangkitkan Yesus. Bapa yang di surga membangkitkan Yesus. Kalau penebusan Yesus benar-benar berhasil. Tanpa Bapa membangkitkan Yesus, artinya penebusan Yesus sia-sia. Karena itu kepercayaan kita sia-sia dan kita masih hidup dalam dosa. Karena Yesus mati untuk menanggung dosa kita lewat kematian di atas kayu salib. Bagaimana bisa terjadi? Kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat 21 Bapak Ibu. Dia, siapa ini dia? Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Lihat dulu kepada saya akan jelaskan ayat ini begini. Awalnya misalkan ini adalah kita sangat banyak dosa, dan karena sangat banyaknya merah seperti kirmisi. Nah, di kanan saya ini misalkan Yesus.
Dan Yesus penuh dengan kebenaran. Bahkan juga Yesus itulah kebenaran itu. Karena itulah Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Awalnya seperti gini Bapak Ibu. Tetapi di atas kayu salib, kondisi ini berubah. Ya, berubah Bapak Ibu. Dan perubahan inilah yang dikatakan dalam ayat 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat Bapa menjadi berdosa. Dosa kita pindah kepada Yesus supaya kita dibenarkan dalam Yesus. Gini Bapak Ibu. Jadi dosa kita pindah kepada Yesus dan Yesus kebenaran pindah kepada kita. Sekarang yang berdosa siapa? Yesus. Bukan karena dosa Yesus Bapak Ibu, tapi dibuat dosa untuk menanggung dosa kita. Amin. Hal yang sama juga, kita menjadi benar bukan karena perbuatan kita benar, tapi karena kebenaran Yesus dipindahkan kepada kita. Dan bagaimana bisa terjadi pertukaran ini? Karena salib. Amin Bapak Ibu. Hanya lewat salib. Di atas kayu salib itulah terjadi perubahan ini. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yesus yang mati terus salib. Kenapa Yesus mati salib? Karena Yesus pada kondisi ini yang berdosa. Kalau kita tidak, perlu kebenaran kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya juga di atas kayu salib Yesus berkata, Eloi, 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 lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus ditinggalkan oleh Bapa? Karena pada saat Yesus disalib, Yesus berlumuran dosa semua manusia yang dia tanggung. Karena itulah Allah yang kudus, Bapa yang kudus, tidak mungkin bersekutu dengan Yesus yang penuh dengan dosa. Maka Bapa pergi kemana? Pergi kepada manusia. Karena pada detik yang sama manusia penuh dengan kebenaran. Karena itulah hanya lewat salib Yesuslah manusia bisa bersekutu dengan Bapa yang surga. Nah, ketika Yesus menanggung dosa ini, Yesus mati di atas kayu salib. Mati Bapak Ibu selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu dibangkitkan. Dan Yesus bisa bangkit membawa dosa kita ini. Kalau Yesus benar-benar mati dan kematian Yesus menebus dosa berkenan di hadapan Bapa. Karena kebangkitan Yesus nanti Bapa yang membangkitkan. Itulah sebabnya ketika Yesus benar-benar bangkit, ternyata benar bangkit, maka itu menjadi bukti bagi kita. Bapa berkenan atas penebusan Yesus, karena itulah Yesus dibangkitkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit, itu menjadi bukti bahwa penebusan Yesus berhasil. Dan ketika penebusan Yesus berhasil, kepercayaan saudara tidak sia-sia. Dan bukan hanya tidak sia-sia, kita semua juga dibebaskan dari dosa. Amin. Itulah yang tadi kita baca 1 Korintus 17 ayat 15. Kita baca ulang dah. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus telah dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu, dan kamu tidak hidup dalam dosamu, dan kita bebas dari dosa. Amin. Lah iya. Kenapa? Karena ketika Yesus dibangkitkan, itu menjadi bukti Bapa berkenan atas penebusan Yesus. Dan ketika Yesus berkenan atas penebusan Yesus, maka penebusan Yesus berhasil. Maka penebusan Yesus membuat kita hari ini bebas dari segala dosa. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita masuk pada bagian ketiga, bahwa Yesus adalah anak domba Allah Bapak Ibu. Sekarang lihat kepada saya akan jelaskan dulu. Pada masa dulu Bapak Ibu, ketika orang Yahudi berdosa, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi agar dia tidak dihukum oleh Allah? Maka si orang Yahudi harus datang ke bait Allah Bapak Ibu untuk menjumpai imam besarnya. Dan ketika dia datang ke bait Allah, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia harus membawa domba korban. Dan apa yang dia lakukan oleh imam besar yang dijumpai oleh si orang Yahudi tadi? Si imam besar tadi tidak memeriksa, tidak menanyai, kamu salah apa? Nyolong, kamu mencuri, kamu bunuh, zina. Enggak Bapak Ibu. Kenapa si imam besar tadi tidak menanyai si orang Yahudi apa dosanya, apa salahnya? Karena toh nanti segala dosanya akan ditebus oleh si domba ini. Itulah sebabnya si imam besar tadi tidak memeriksa si orang Yahudi tadi, tapi langsung memeriksa si domba, sang penebus ini. Sehingga ketika diperiksa apakah sempurna atau tidak, apakah giginya ompong, apakah bulunya jabrik, apakah jalannya jalan 2 atau jalan 3 atau jalan 4, Bapak Ibu. Kenapa yang diperiksa dombanya? Karena nanti si domba inilah yang menebus. Itulah sebabnya yang diperiksa apakah benar-benar domba ini layak sebagai penebus. Kalau dia layak sebagai penebus, hewan ini layak sebagai penebus, maka apapun dosanya pasti ditutupi, pasti diampuni. Amin Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya si imam besar tadi hanya memeriksa si domba ini. Ketika domba tadi dilihat, diperiksa sempurna tanpa cacat, maka selanjutnya si orang Yahudi yang berdosa tadi menumpangkan tangan pada kepala domba korban ini. Maka semua dosa si orang Yahudi pindah kepada domba ini, dan domba ini harus mati menanggung dosa si orang ini. Dan dari domba juga mengalir kebenaran, sehingga ketika orang ini pulang, dia membawa kebenaran dari domba tadi. Ini saudara gambaran siapa? Yesus.
Haleluya Bapak Ibu. Hal yang sama juga bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita berdosa, datang kepada Yesus, maka segala dosa kita dipindahkan kepada Yesus, dan Yesus harus mati menanggung dosa kita. Haleluya. Bahkan dalam Yesus menjadi sempurna. Sempurna. Kenapa bisa sempurna Pak? Karena apapun yang terjadi pada perjanjian lama itu hanya bayangan-bayangan Bapak Ibu. Bayangannya apa? Seperti gini. Si orang Yahudi tadi untuk mendapatkan pengampunan dosa datang ke Bait Allah, berjumpa dengan imam di Bait Allah, dan juga membawa korban domba. Amin. Dan ketika kita hari ini dalam Yesus, tiga hal tadi, Bait Allah, imam, dan domba, semua dirangkum dalam Yesus. Kita datang kepada Yesus, Sang Bait Allah. Benar Bapak Ibu? Kita datang kepada Yesus, Sang Imam Agung kita. Benar Bapak Ibu? Kita datang kepada Yesus, dan Yesus menjadi korban domba sekaligus. Jadi dalam Yesus tiga tadi dirangkum. Yesus adalah Bait Allahnya, Yesus adalah imam besarnya, Yesus adalah dombanya sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus adalah sempurna. Itulah sebabnya penebusan dosa yang kita alami juga menjadi penebusan dosa yang sempurna. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan ada lagi luar biasa. Kalau si domba tadi yang dibawa oleh si orang Yahudi itu tidak bisa menebus dosanya, hanya menutupi. Kenapa hanya menutupi? Sebab nilai nyawa si orang Yahudi tadi jauh lebih tinggi dari nilai nyawa si domba. Hewan itu lebih rendah dibandingkan nilai manusia. Berapa Bapak? Itulah sebabnya apapun yang dilakukan penebusan lewat korban domba pada masa perjanjian lama itu tidak pernah menghapus dosa orang itu, hanya menutupi. Iya, karena nilai domba korbannya itu jauh lebih rendah. Itulah sebabnya karena hanya menutupi harus diperbarui setiap tahun. Karena itulah di dalam Ibrani 10 ayat 1, korban penebus dosa ini harus dilakukan berulang-ulang, korban yang sama setiap tahun, karena tidak pernah menyempurnakan. Amin. Karena tidak pernah menghapus dosa. Haleluya Bapak Ibu. Iya, harus dilakukan demikian. Tapi Yesus bisa sekali untuk selamanya. Kenapa? Karena nilai Yesus jauh lebih tinggi dari nilai manusia. Itulah sebabnya sekali bayar lewat kematian dan sekali salib langsung lunas. Ya Bapak Ibu. Itulah sebabnya penebusan Yesus. Kitab Ibrani berkata sekali untuk selamanya, langsung menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu. Sedangkan hewan korban pada masa perjanjian lama harus dilakukan berulang-ulang, karena hanya bisa menutupi dosa, bukan menghapuskan dosa. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini kita dalam Yesus, lewat penebusan Yesus, saudara bisa berkata, segala dosa aku telah ditebus oleh Yesus secara sempurna. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Apa Pak bukti Pak bahwa Yesus adalah domba seperti yang dinyatakan dalam perjanjian lama? Kita lihat ucapan Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes, ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Rasul ya. Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Amin Bapak Ibu. Yang menghapus dosa dunia. Hapus dosa dunia Bapak Ibu. Hapus. Haleluya Bapak Ibu. Hapus. Kenapa bisa menghapus? Karena nilai Yesus jauh lebih tinggi dari nilai manusia. Dikumpulkan berabad-abad, dikumpulkan seluruh dunia, tidak bisa sebanding dengan nilai nyawa Yesus. Itulah sebabnya Yesus menebus sekali, lewat kematiannya, lunas seluruhnya. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau domba tidak bisa lunas. Karena itulah harus dilakukan berulang-ulang. Amin Bapak Ibu. Kira-kira gambarannya ginilah, supaya saudara bisa ngebayang kira-kira berulang-ulang. Misalkan saudara punya utang 1 miliar lah misalkan. Itu mungkin nilai yang besar sekali bagi saudara. Itulah sebabnya saudara tidak bisa membayar pokok utangnya, hanya bisa mencicil bunganya saja. Dan apa yang terjadi kalau saudara tidak bisa membayar pokok utangnya? Maka saudara harus membayar bunganya seumur hidup saudara, karena pokoknya tidak tersentuh. Benar Bapak Ibu? Hanya bunganya. Itu berarti apa? Seumur hidup saudara harus membayar utang ini. Ya sekedar mungkin, ya maaf kata, debt collector tidak datang untuk menagih kepada saudara, mengancam saudara. Nah, hal kerohanian juga sama. Hutang dosa kita demikian besar Bapak Ibu, saudara tidak bisa membayarnya, hanya sekedar menutupi saja. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi pada masa perjanjian lama, hanya menutupi lewat korban domba. Dan karena itulah, mulai dari gunung Sinai sampai hancurnya Bait Allah, mereka harus terus membayar korban dosa mereka lewat korban hewan domba. Karena pokoknya utang dosanya belum tersentuh, karena hanya bayar bunganya aja. Tapi Yesus tidak membayar bunganya, tapi langsung bongkolnya dibayar Bapak Ibu. karena nilai Yesus jauh lebih besar dari segala hutang dosa kita. Itulah sebabnya
tes kematian Yesus langsung lunas. Das. Haleluya Bapak Ibu, tidak ada ampun lagi, langsung lunas. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus 6:20. Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita. Karena itulah dalam Yesus, saudara jangan lagi merasa masih ada hutang dosa. Maka bagian kita hari ini, orang Kristen harusnya tidak lagi ngomong dosa. Kenapa? Dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Maka bagian kita hari ini ngomong karya salibnya. Apa karya salib yang saudara omongin? Apa karya salib yang saudara bisa imani? Apa karya salib yang bisa saudara raih? Lewat karya salib Yesus kita selamat. Maka kekristenan harusnya kita ngomong keselamatan. Karya salib Yesus berbicara tentang kesembuhan. Mari kita juga hidup kekristenan ngomong kita beroleh hak untuk sembuh. Karya salib Yesus juga berbicara tentang kekudusan oleh darahnya. Mari kita juga ngomong kekudusan oleh darahnya, bukan oleh perbuatan saudara, oleh darah Yesus. Lewat karya salib Yesus saudara bebas dari kutuk. Maka mari kita hidup Kristen bebas dari kutuk. Bukan lagi ngomong dosa. Dosa sudah sekali untuk selamanya dibereskan Yesus. Itulah sebabnya Allah juga berkata, aku telah melupakan dosa-dosa. Lah ngapain kita ingat-ingat lagi? Allah aja udah lupa. Anggar jago kita kalau kita, Tuhan aku masih berdosa nih. Aku sudah lupa kok. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah mari kekristenan harusnya kita ngomong karya salib Yesus. Ngomong keselamatan, ngomong kesembuhan, ngomong kuasa, ngomong berkat, ngomong hal-hal yang luar biasa dari karya salib Yesus. Maka kekristenan menjadi hidup yang selalu berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Lah iya dong, ngapain lagi ngomong dosa? Haleluya. Dosa kan sudah selesai. Benar Bapak Ibu? Nggak percaya bahwa Allah melupakan dosa kita? Ibrani 8 ayat 12 kita buka. Sebab aku huruf besar berarti Allah. Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa. Lah iya. Karena itulah bagi kita kekristenan harusnya kita pegang ayat ini. Amin Bapak Ibu. Lalu kita hanya ngomong tentang karya salibnya, ngomong keselamatan, ngomong berkat, ngomong kuasa, ngomong pemulihan, ngomong hari ini. Sehingga kekristenan sungguh-sungguh hidup berkemenangan. Kenapa kita bisa menang? Karena kebangkitan Yesus menjamin semuanya itu. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya. Haleluya. Iya. Karena itulah bagi kita, di dalam Yesus hanya sekali untuk selamanya. Tapi pada perjanjian lama itu harus berulang-ulang loh Bapak Ibu. Iya, coba kita lihat dulu lah. Iya, kita tutup khotbah kita dengan Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Karena itulah tidak ada lagi korban hewan, hanya korban satu namanya Yesus Kristus, anak domba Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau orang dunia itu berbicara akhir dari kehidupan mereka adalah kematian. Karena memang semua juga orang mati. Benar Bapak Ibu ya. Tapi orang Kristen akhir kehidupan mereka bukan kematian, tetapi kebangkitan. Kenapa akhir kehidupan kita bukan kematian? Karena kita nanti pasti bangkit. Bahkan kita di dalam Kristus tidak pernah dikatakan mati. Kita selalu dikatakan tidur. Karena ketika Yesus datang nanti kedua kalinya, kita semua akan dibangunkan. Kenapa kita bisa bangun? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Karena itulah hari ini kebangkitan Yesus membuat kita bebas dari dosa, membuat kebangkitan Yesus membuat kita menang atas maut, menang atas penyakit, menang atas resesi, menang atas kutuk. Hari ini hidup dalam Yesus menjadi hidup lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.